dari kelompok bersama pendidikan hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan hakikat pendidikan pada nasional ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Elisa Rambe sebagai moderator, Jessica Destaria sebagai pembaca kedua, Yolanda Alpana Ginting sebagai pembaca ketiga, dan Intan Pandini Tarigan sebagai pembaca keempat. Penerapan hakikat pendidikan pada anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pendidikan dan hakikat pendidikan. Pertama, pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan cara-cara lainnya yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan merupakan masalah yang sangat esensi bagi manusia. Melalui pendidikan, manusia akan memperoleh pengetahuan sehingga dapat mengenali dan menggali potensi-potensi yang dimilikinya. Pendidikan harus diberikan secara dini. Ada juga yang mengatakan bahwa pendidikan diberikan mulai sejak lahir, bahkan sebelum lahir atau prenatal. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, maka pendidikan harus dilakukan dan diberikan dalam keluarga. Yang kedua, pengertian dari hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah pendidikan untuk manusia dan diperoleh selama manusia lahir hingga dewasa. Pada hakikatnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi secara spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, baik di masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica Destaria. Di sini saya akan menjelaskan hubungan hakikat pendidikan dengan anak usia dini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Makna pendidikan tidaklah semata-mata dapat menyekolahkan anak di sekolah untuk menimba ilmu pengetahuan, namun lebih luas dari itu, anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika memperoleh pendidikan yang komprehensif. Pendidikan hendaklah dilakukan sejak dini, dapat dilakukan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan meliputi perbuatan atau usaha generasi tua untuk melimpahkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapan, serta keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmani maupun rohani. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah membantu membimbing anak dengan mengembangkan dan mengarahkan seluruh potensi yang dimilikinya agar tercapailah seluruh tujuan hidupnya. Hakikat pendidikan lebih dari hanya sekedar penyampaian pengetahuan, tapi bagaimana membangun sikap positif terhadap nilai-nilai kehidupan. Oleh sebab itu, pemerintah, keluarga, dan masyarakat harus bekerja sama dalam pendidikan anak untuk kehidupan yang lebih baik. Landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini harus didasari oleh berbagai landasan, mulai dari landasan yuridis, landasan filosofis, landasan religius, serta landasan keilmuan, baik secara teoritis maupun empiris. Yang pertama ada landasan yuridis. Landasan yuridis atau landasan hukum ialah suatu landasan yang terkait dengan pentingnya pendidikan anak usia dini yang tersirat dalam amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak dalam mengembangkan diri
diaplikasikan dalam tindakan serta perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai agama-agama tersebut disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan anak serta keunikan yang dimiliki setiap anak. Yang ketiga, ada landasan keilmuan dan empiris. Pendidikan anak usia dini pada dasarnya harus meliputi beberapa aspek, mulai dari aspek keilmuan yang menunjang kehidupan anak dan terkait dengan perkembangan anak. Dalam mengembangkan potensi belajar anak, maka harus diperhatikan aspek-aspek perkembangan yang akan dikembangkan sesuai dengan disiplin ilmu yang saling berhubungan dan terintegritas, sehingga diharapkan anak dapat menguasai beberapa kemampuan dengan baik. Dari segi empiris sendiri, banyak penelitian menyimpulkan bahwasanya pendidikan anak usia dini sangat penting. Clark pada semi awal menjelaskan, pada waktu manusia lahir, kelengkapan organisasi otak memuat 100 sampai 200 miliar sel otak yang siap dikembangkan serta mencapai tingkat perkembangan yang paling tinggi. Tetapi hanya sekitar 5% saja dari yang ada dan yang dimanfaatkan. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya stimulasi yang mengoptimalkan otak. Selanjutnya, peran orang tua dalam pembelajaran anak usia dini. Peranan orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak usia dini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peran orang tua dalam pendidikan anak menurut Friedman dalam Slameto 2003 antara lain: 1. Faktor status sosial ditentukan oleh unsur-unsur seperti pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Kedua, faktor bentuk keluarga. Ketiga, faktor tahap perkembangan keluarga dimulai dari terjadinya pernikahan yang menyatukan dua pribadi yang berbeda, dilanjutkan dengan tahap persiapan menjadi orang tua. Keempat, faktor mode peran. Maka peran orang tua dalam pendidikan anak usia dini diketahui dari beberapa hal yang diberikan orang tua kepada anak, yaitu dengan ibu melepaskan pekerjaan, ayah memilih untuk bekerja tidak tetap dengan tujuan meluangkan waktu untuk anak, menjadi pendengar yang aktif bagi anak, dan menjadi guru sekaligus pelatih bagi keterampilan anak. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pendidikan anak usia dini dapat dimulai di rumah atau dalam keluarga. Pendidikan anak usia dini merupakan sarana untuk menggali dan mengembangkan berbagai potensi anak agar dapat berkembang secara optimal. Berdasarkan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu 1. Masa bayi lahir sampai 12 bulan. Kedua, masa toddler usia 1 sampai 3 tahun. Ketiga, masa prasekolah usia 3 sampai 6 tahun. Dan keempat, masa kelas awal SD 6 sampai 8 tahun. Pendidikan adalah membantu membimbing anak dengan mengembangkan dan mengarahkan seluruh potensi yang dimilikinya agar tercapailah seluruh tujuan hidupnya. Hakikat pendidikan lebih dari hanya sekedar penyampaian pengetahuan, tetapi bagaimana membangun sikap positif terhadap nilai-nilai kehidupan. Oleh sebab itu, pemerintah, keluarga, dan masyarakat harus bekerja sama dalam pendidikan anak untuk kehidupan yang lebih baik. Pendidikan anak usia dini memiliki pijakan yang sangat kuat berupa landasan yuridis, landasan filosofis, landasan religius, dan landasan keilmuan, serta landasan empiris. Landasan yuridis adalah landasan yang berkaitan dengan pentingnya penyelenggaraan lembaga PAUD atau KB dan TPA. Landasan filosofis dan religius yaitu landasan yang didasarkan pada keyakinan agama yang dianut oleh para orang tua anak usia dini. Landasan empiris adalah landasan yang berdasarkan pada fakta yang terdapat di lapangan. Landasan keilmuan adalah teori-teori dan kajian-kajian yang melandasi apa, mengapa, dan bagaimana anak usia dini mendapat pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan yang tepat.